Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang makna taubat, ya Pak, karena taubat ini merupakan tahapan pertama orang masuk ke wilayah hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin dekat kepada Allah. Jadi kita harus punya target dalam hidup ini, pengen dekat sama Allah. Sebab kalau jauh sama Allah, ya Allah, hidup kita ini bergejolak terus, ya. Kita punya rohani ini berontak terus, enggak ada tenangnya, enggak ada tegarnya. Tapi bagi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, Allah katakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih, enggak ada rasa cemas. Hidupnya diberikan tenang oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ketenangan hati terletak pada dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ada keinginan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kunci pertama adalah bertaubat. Karena taubat ini salah satu perkara yang bisa menyelamatkan seseorang, ya, di hari kiamat, menyelamatkan orang di alam kubur, menyelamatkan orang dari segala mara bahaya yang akan datang kepadanya. Itulah taubat, manfaatnya, fungsinya. Dikatakan di sini thumma alam rahimakallah, kemudian kamu mesti tahu, mudah-mudahan Allah kasih rahmat kepadamu, amin. Anna taubata laisat hiya qaulul abdi bilisani. Taubat itu bukannya ucapan seorang hamba mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Di ucapan istighfar itu yang kita biasa dalam salat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bukan itu ya hakikat taubat, bukan cuma sekedar ucapan lisan, bukan. Meskipun memang itu istighfar ada manfaatnya untuk kita, tapi kalau pengen taubat bukan begitu caranya. Bukan cuma sekedar ucapan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya, min ghairi nadabil qalbi, dengan ketiadaan nyesal hati. Jadi harus ada penyesalan. Jadi berbuat dosa yang pernah kita lakukan itu di hati kita harus ada sesal, menyesal telah melakukan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, membuat sesuatu yang Allah murka sama kita, benci sama kita. Jadi orang yang udah melakukan dosa, selain dia istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, di hatinya juga harus ada nyesal sama dosa. Jadi kalau bisa tuh dosa jangan disebut-sebut ya Pak. Ini kadang-kadang dosa dibangga-banggain. Orang sekarang mah udah melakukan apa aja dosa diceritain dengan cerita-cerita yang membuat dia bangga. Kalau gue sih yang itu gue udah kerjain semua tuh udah kerjain ini. Itu nggak ada nyesal namanya. Kenapa? Karena di hatinya ada perasaan ujub, ada perasaan bangga telah melakukan dosa apa saja. Bagi orang yang ingin bertaubat kepada Allah, wajib dia nyesel melakukan sesuatu yang Allah murka, yang Allah benci. Gitu yang pertama ya, hatinya kudu nyesel, jangan dia ceritain, umpetin maksiat, biarin dia aja yang tahu sama Allah, dan sesalkan itu di hadapan Allah Ta'ala. Itu taubat namanya. Yang kedua, wa min ghairi iqla'il anid dzambi. Yang kedua, wajib dia melepaskan diri dari itu dosa. Jadi kalau dia punya dosa rutinitas, itu balik lagi, itu bagi. Kalau dia betulan pengen bertaubat kepada Allah, dia harus segera stop itu perbuatan dosa. Jadi kalau ngomong istighfar tapi dosa dirutinin, enggak taubat namanya. Ngomong istighfar astagfirullahaladzim tapi lakuin terus, ngerjain terus, bukan taubat ya. Taubat itu harus melepaskan dosa yang sedang dia terlibat, dosa yang sedang dia lakukan,
dosa yang terus-menerus dia kerjain, dia harus stop, dia harus berhenti. Itu tobat namanya baru. Ya, satu menyesal, ya, dua dia harus lepaskan diri dari itu dosa. Jangan kerjain, stop, berhenti. Itu baru namanya tobat. Waqad dzakara al ulama. Nah, di sini ulama menyebutkan katanya bahwasanya taubat itu ada syarat-syaratnya yang mesti dilakukan. Kalau kita pengen taubat, Bapak-bapak, ada syarat-syarat yang harus kita kerjain. Apa saja sih kalau kita pengen taubat? Persyaratan-persyaratannya yang harus kita bayar, kita tunaikan. Di sini katanya wala tatimmu taubah illa biya, dan taubat itu enggak akan sempurna kecuali dengan syarat-syarat ini. Dan syarat-syarat itu berjumlah ada 3. Yang pertama an-nadbu bil qalbi, nyesel di hati. Itu pertama, syarat taubat kudu nyesel. Karena Nabi Adam dulu pertama makan buah khuldi, habis makan buah khuldi lepas pakaian surga, dia tutupi dengan dadaunan surga. Dan dia mulai menyesal. Dia mengatakan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kata-kata Rabbana zolamna itu ungkapan orang yang menyesal, mengaku diri udah berbuat dosa zolim. Makanya bagus nih Pak, doa ini dibaca-baca sama kita banyak-banyak. Ngaku dah, kita ngaku. Jangan sampai kita di hati ini punya perasaan enggak dosa sama Allah. Jangan kita sampai di hati kita punya perasaan dosa apa saya. Jangan. Kita ini semua manusia-manusia berdosa. Sebagaimana Nabi yang nyatakan, ya, dalam sebuah hadis itu, ya, apa kata Nabi? Semua kita ini kullu bani Adam khata'un. Semua anak keturunan manusia semuanya khata'un, punya dosa, punya kesalahan. Jadi kita kalau mencari manusia sempurna susah ya. Mau nyari manusia yang tanpa dosa, wah susah. Ya, pasti itu. Siapapun kita namanya manusia, di hadapan Allah pasti punya dosa, pasti punya salah. Nah ini nih, ya, makanya satu, kita kudu menyesal, ya, menyesal di hati kita yang mendalam atas dosa-dosa kita yang lalu tuh, dosa-dosa yang lalu tuh yang pernah kita kerjain dulu. Itu harus ada nyeselnya, jangan adem aja, jangan biasa aja, kudu nyesel. Masya Allah, ya Allah, nyesel, ada sesal. Bagaimana itu menyesal? Iya, menyesal itu ya kita betul-betul mengakui keteledoran kita, ya, mengakui kesalahan kita, terjerumus dalam perbuatan yang Allah tidak ridho gitu. Menyesal. Satu ya, menyesalkan dosa-dosa yang telah lewat. Nah inilah Bapak-bapak, kadang-kadang ada Pak dosa bisa nyebabin orang masuk surga. Dosa yang begini nih, dosa yang begini orang bisa masuk surga. Ada hadis itu, ada hadis mengatakan, ya, rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Ada dosa yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Jadi orang ngelakuin dosa, seharusnya itu dosa masukin dia ke neraka, tapi ada juga dosa yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Wah, dosa apa itu? Dosa yang setiap saat dia sesalin, nyesel terus. Jadi dengan perasaan nyesel itu, dia nggak pernah merasa lebih mulia dari orang. Kalau lagi ngumpul-ngumpul begini nih, ya Allah, ini sekian banyaknya jamaah teman-teman ngaji, ya Allah, saya ini orang yang berdosa, orang yang banyak salah, ya Allah. Jadi di hatinya nggak pernah meremehkan orang. Yang dia remehkan dirinya sendiri. Banyak dosa, banyak salah, banyak berbuat kekurangan sama Allah Ta'ala. Dia nyesel. Jadi ini Bapak-bapak, perbuatan nyesel ini cakep ya. Cakep banget. Orang habis berbuat dosa, bukan dosa yang baru, dosa-dosa yang dulu tuh kalau dia kumpulin, dia inget-ingetin, ya Allah,
betapa hinanya diri, kok tahu-tahu bisa ada di masjid, dikumpulin sama orang-orang baik gitu, dikumpulin di tempat yang Allah cinta, masjid. Ya Allah, siapa saya, padahal saya nyesel timbul. Wah, nyesel berbuat dosa. Tuh, nyesel-nyesel begitu, itu bisa menjadi sebab orang masuk surga. Baru nyesel doang tuh, berbuat dosa nyesel, dia sesalkan dirinya, dia caci maki nafsunya, dia salahin dirinya, sehingga dia nggak pernah mau nyalain orang, nyaci orang, ngeremehin orang. Kenapa? Dia tahu banget seluk beluk dirinya, tahu dia pendosa. Ini yang harus dicaci maki di nafsu saya, yang harus diremehin diri saya. Jadi nggak ada perasaan ngemuliain apa, meremehkan orang. Yang ada orang tuh di mata dia mulia. Kenapa? Karena saya ini pendosa gitu. Nah, itu namanya dosa yang bisa menyebabkan orang masuk surga. Rubba ta'atin adkhala sahibahun nar. Tapi sebaliknya ada juga taat yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Orang rajin taat nih, tapi bisa masukin dia ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Tadi kan terbalik, yang ngerjain dosa tapi bisa masuk surga, itu dia nyesel tadi. Nyesel dengan semua aplikasi nyesel. Ya, nggak mau ngeremehin orang, nggak mau ngucilin orang. Dirinya lah yang paling hina di hadapan Allah. Nyesel dia, masuk surga. Ada juga taat masukinnya ke neraka. Emang si rajin berjamaahnya, rajin tahajudnya, rajin, tapi ketika dia ngumpul ada perasaan di hatinya bangga. Bangga gimana? Merasa lebih mulia. Orang sih nggak ada apa-apanya di mata dia. Ngucilin orang, ngeremehin orang gitu. Sementara di dalam hati dia menganggungkan dirinya sendiri. Merasa bangga dengan diri sendiri. Kenapa? Paling takwa gitu. Dia lupa kalau takwa itu dari karunia Allah, tapi dia merasa dialah yang melakukannya. Nih taat yang model begini bapak-bapak, taat yang membawa ke neraka. Nabi Adam berdosa, ya, dalam tanda kutip nih, bukan dosa kayak kita ya. Dia mengaku berbuat dosa, Nabi Adam. Sebenarnya sih nabi-nabi mah kagak ada yang berbuat dosa ya, nabi-nabi mah. Tapi di mata Nabi Adam, saya berdosa. Menyesal Nabi Adam makan buah khuldi, masuk surga. Iblis sujudnya 80.000 tahun, tapi membawa kesombongan, saya lebih mulia daripada Adam. Begitu kan? Ini kata-kata apa? Kalau kita merasa kita lebih mulia dari orang, ini warisan nih, warisan iblis yang pernah berkata dulu, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Jadi merasa lebih baik dari orang lain dengan sebab dia udah ibadah. Ini bisa menjerumuskan orang masuk neraka. Iblis nih masuk neraka, padahal sujudnya udah lama banget, 80.000 tahun sujud, tapi bukan membuahkan kerendahan hati, justru melahirkan keangkuhan, kesombongan. Jadi setiap ibadah yang melahirkan keangkuhan, melahirkan kesombongan, meremehkan orang lain, merasa diri lebih baik, maka dia akan bersama-sama iblis masuk neraka meskipun ibadah, meskipun taat. Jadi seharusnya Pak, semakin rajin taat, semakin rajin takwa kepada Allah, harus membuahkan kerendahan hati. Jangan pernah merasa diri lebih mulia dari orang lain, jangan. Makanya tadi dia dosa itu bisa menyebabkan masuk surga, kenapa? Karena melahirkan kerendahan hati, melahirkan penyesalan, melahirkan merasa diri hina di hadapan orang banyak gitu. Nah itulah yang pertama kali nyesel. Nyesel itu Bapak bisa diungkapkan dengan sering-sering mengucapkan doa Nabi Adam ya, Rabbana zolamna, ngaku ya, ya Allah saya ngaku dah berbuat zalim, wa illam taghfir, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah kalau nggak diampunin, kalau nggak dikasih sayang, lanakunanna minal
khasirin. Pasti kami jadi orang yang rugi ya Allah. Kita bertobat Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak diampunin tobat kita nggak diterima, Allah nggak sayang sama kita, pasti jadi orang rugi, dicemplungin ke neraka. Makanya orang yang udah bertobat terus aja nyesel, biar Allah tahu hati kita, Allah lihat hati kita, wah bener nih dia, nyesel. Kali ada senang-senangnya itu berbuat maksiat, enggak, nyesel banget. Kali ada bangga enggak ada bangganya, nyesel banget. Nah, ini nih ya alamat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Fataba alaih ya. Jadi itu Pak, jangan ditinggal ya Pak doa itu tuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Dari lubuk hati kita ya Pak ya. Bukan cuma ucapan lisan, tapi dari lubuk hati kita ada penyesalan dan ada rasa takut kalau nggak diampunin. Ada rasa takut kalau Allah nggak kasihani kita, nggak rahmati kita. Ada rasa takut kalau kita digolongin sama orang-orang yang rugi, minal khasirin, naudzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, atsani al-ikla anidz dzambi. Yang kedua, kudu lepaskan diri dari dosa. Dosa yang kita rutinkan tuh cabut dari akar kita. Kita punya sifat dengki, ya, jangan dirawat itu dengki. Punya sifat takabur, jangan dirawat. Punya sifat benci, jangan dirawat. Cabut dari akar-akarnya. Nyesel, kenapa? Ini hati mutiara, jangan diisi sama sampah-sampah. Mana tuh sampah? Itu sampah tuh Pak, sombong tuh sampah. Sombong sampah. Apa lagi? Benci sama orang, sampah. Dengki hasud aja sama orang, itu sampah. Sementara hati ini mutiara yang harusnya diisi dengan apa? Dengan tawadu, dengan cinta, dengan rahmatan lil alamin. Itu hati harusnya diisi dengan mutiara-mutiara iman. Nah, nanti di sini ada nih disebutin mutiara-mutiara iman ya. Mana sih mutiara-mutiara iman? Diisi hatinya jangan banyak bersyukur. Tuh syukur namanya mutiara hati. Pas banget ya, naruh sesuatu pada tempatnya. Itu namanya disebut ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kayak emas tuh, emas ya ditempatin di tempatnya, ada tempat emasnya. Yang kotaknya itu tempat emas. Itu namanya menyesuaikan tempat. Roti Pak, sesuatu yang berharga roti, tempatin di tempat yang mulia. Tempat yang mulia, piring, minimal piring dah. Piring atau dus yang bersih. Tapi kalau roti ditaruh di pengki, walaupun rotinya roti mahal nih, tapi ditaruh di pengki, siapa mau makan? Nah begitu ya. Ibaratnya begitu ya. Jadi mutiara hati itu ya, kosongin dari sifat-sifat tercela ya. Kayak kita punya mobil bagus, minimal Avanza, mobil baru. Begitu kerja bakti nggak ada gerobak buat ngangkutin sampah, nggak ada ya. Semuanya kan tempat sampah itu gerobak, kumpulin di gerobak, buang dah tuh ke pelbak kan begitu. Ada orang kaya baru beli mobil ngomong begini, udah dah mobil saya nih pakai buat peranti naro sampah. Kan orang juga jadi omongan, bukannya dia orang baik, itu namanya apa? Kurang waras ya. Nah mobil bagus buat apa sampah kan begitu. Iya. Aduh. Jadi hati bagus jangan diisi dengan sesuatu yang tercela, itu ya. Isi yang mulia. Nanti bakal ada. Tapi sebelum diisi yang itu bersihin dulu. Gelas nih, gelas mau diisiin susu, kopi, kan sebelum diisi dicuci dulu. Kalau langsung dimasukin aja, ada resan-resan, ada kotor-kotoran, dimasukin itu susu, diaduk, makin bahaya, tak layak ya. Cuci dulu gelasnya, cuci dulu piringnya, baru masukin. Hati mau diisi dengan syukur, hati mau diisi dengan sifat ikhlas, hati mau diisi dengan sifat tawakal, hati mau diisi dengan sifat tawadu. Itu kotoran-kotorannya bersihin dulu. Kayak kita punya rumah nih pengen dicat, bersihin dulu kabang-kabangnya bersihin. Udah bersih kabang-kabangnya, kadang-kadang ada yang diamplas, kalau rajin ya diamplas dulu. Cat lama tuh diamplas dulu.
Udah pernah retak-retak, pecah-pecah, di amplas, udah sampai licin, baru dicet, akan bagus hasilnya, gitu. Akan indah hasilnya. Berbeda langsung dicet aja ya, kotor jadinya. Begitu juga hati. Makanya taubat itu pertama kali ya, sebelum disiapa taubat dulu, kosongkan ya dari perbuatan-perbuatan dosa dengan menyesal. Dua, dengan meninggalkan ya dosa itu. Jadi jangan dia taubat dari dosa sementara dia terus saja ngulang lagi, ngerjain lagi. Harus ditinggalin. Yang ketiga, al-azmu alla ya'udul dzambi ma'asya. Dia punya cita-citanya kuat, tekadnya bulat, udah kagak mau ngulangin lagi tuh perbuatan dosa. Tadinya tukang mabok, berhenti total, gitu. Itu tobat namanya. Selama hidup nggak mau lagi mabok, selama hidup nggak mau lagi berzina, selama hidup nggak mau lagi mencuri, berjudi. Pokoknya perbuatan dosa dia punya tekad bulat, kagak mau ngerjain lagi, kagak mau ngulangin lagi, gitu tuh. Kayak orang punya kerjaan mancing mulu, pengen ninggal mancing, gimana caranya ya? Udah gua kagak mancing, tapi pancingnya masih di rumah aja. Entar kalau temen yang ngajak, yang ikut lagi aja. Pancingnya kasih orang, udah jangan dijual, kasih orangnya, tuh buat lo dah. Pasti bisa tuh ninggal mancing. Orang kalau udah gila mancing, gua loh, kadang-kadang 3 minggu udah pulang-pulang mancing di laut aja, begitu ibaratnya. Ya, nah itu tinggalin perkara-perkara yang membuat kita terus berbuat dosa. Apa nih fasilitasnya? Tinggalin, jauhin gitu. Berarti teman-teman yang suka ngajak-ngajak kita, jaga jarak berarti. Wah, teman yang suka ngajak judi, teman yang suka ngajak mencuri, teman-teman yang nggak benar, mulai jaga jarak. Bertemanlah sama orang-orang baik. Itu diantaranya bertobat 3 keadaan. Nyesel, kedua tinggalkan itu dosa, yang ketiga ya tekad yang bulat, jangan balik lagi itu melakukan dosa itu. Nah ini yang 3 perkara Pak, syarat ya, syarat bertaubat antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Allah nih ya. Wa yazidu ala syatur rabi' min dzunub al taqdu baina abdi wa baina ghairihi minal ibad. Tambah 1 lagi syaratnya Pak, kalau dosanya ini sama hubungan sama manusia. Nah ini yang paling berat kan sama orang nih. 4 syaratnya. Tadi 3 itu sama Allah ya. Kalau sama manusia gimana? Tambah 1 lagi, jadi 4 syaratnya. Selain menyesal, selain lepasin itu dosa, selain tekad bulat nggak bakal ulang lagi, tambahin 1 lagi. Kalau kita sama sesama manusia. Apa yang keempat? Bahwasanya yang keempat itu adalah bahwasanya kalau dia berzolim, berdosa, melakukan kesalahan kepada seseorang daripada manusia, baik pada urusan dirinya, kehormatannya atau hartanya, maka dia wajib mengembalikan haknya, ya, mengembalikan haknya. Mau nggak mau tuh, ya. Misalnya dia pernah membunuh orang, misalnya si Jaid pernah membunuh Bakar, maka si Jaid punya kewajiban datang kepada anak Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mengucapkan berbelasungkawa yang mendalam kepada Pak Jaid yang telah meninggal dunia. Iya, terima kasih. Kira-kira pihak keluarga udah tahu belum siapa yang pembunuhnya? Belum tahu, kita masih cari pihak-pihak kepolisian. Ketahuilah yang bunuh saya sadar, saya mengakui kesalahan saya. Sekarang saya menyerahkan semua diri saya kepada pihak korban. Terserah mau diapain, saya terima. Sebab kalau dalam Quran tuh nyawa bayar nyawa. Beratnya itu Bang, nyawa bayar nyawa. Kan kalau di kepolisian kagak kita. Paling di penjara membunuh berapa sih, 6 tahun misalnya, sama denda udah selesai. Enggak, nyawa bayar nyawa. Ya, nyawa bayar, makanya jangan punya sejarah mati. Berat itu, nyawa bayar nyawa, dia harus menyerahkan. Kalau kata keluarganya, ya saya nggak ridho, saya nggak terima, kecuali bapak juga mati, bapak saya juga mati, bapak kudu mati, ya harus siap, begitu. Ya, bawa ada ke Aceh, ya kasih algojo, gimana cara matinya itu, ya. Cara pembunuhannya seperti apa? Nyawa bayar nyawa. Itu kalau orang mau bertobat kepada Allah gitu, tobat kepada Allah Ta'ala.
Atau yang pernah dilakukannya amal manusia yang terkait urusan harta, pernah dia ambil, pernah dia curi, pernah dia bawa kabur tuh duit orang. Dia tobat sama Allah, dia nyesel, dia bertekad gak balik lagi, tetap gak diterima tobatnya sampai dia pulangin dulu hak orang. Oh Pak, itu kalau nyurinya satu orang ya. Bagaimana kalau sekarang nih ada ibarat pencurian dengan apa tuh? Dengan mengurangi jumlah rekening nasabah. Kita nggak kerasa tuh, ada duit kita yang kecuri sama orang. Ya cuman nyurinya nggak banyak, cuman 100 perak, kan nggak berasa tuh. Tapi itu ada tuh orang yang ahli IT, nasabah itu dikurangin 100 perak. Tapi kalau se-Indonesia satu hari bisa makan, mendapatkan 1 triliun begitu. Wah itu minta maafnya senasabah itu. Walaupun cuma 100 perak kecil ya, 100 perak nggak ada harganya buat kita ya, ibaratnya. Tapi kalau se-Indonesia dia nasabah, dia tarikin tuh, seret, dia tarik. Itu 1 triliun itu pendapatannya. Itu orang maling canggih zaman sekarang gitu, nggak perlu susah-susah main apa namanya? Main tipu-tipu dengan ahli IT-nya gitu. Banyak tuh orang kejadian begitu ya, kadang-kadang lewat handphone ya, penipuan zaman sekarang kan penipuan online namanya ya. Tuh ribet tuh kalau nggak tahu alamatnya gimana tuh, wah ribet dah. Pokoknya jangan punya urusan keuangan ya sama orang lain, tuh bahaya tuh ya Allah. Apalagi itu keuangannya yang terasa banget ya, sampai jutaan gitu. Waduh, gimana itu? Berat ya, masalah diri, kudu nyawa, bayar nyawa, harta, ulangin, korupsi nyolong, korupsi kan bahasa halus ya. Korupsi itu korupsi kalau di bidang pemerintahan bahasanya bahasa halus ya, tapi seharusnya bukan korupsi kalau bahasa kita orang kampung. Apa namanya? Ngerampok ya, merampok. Misalnya merampok dana bansos, dana bansos yang seharusnya diturunkan, dicairkan untuk rakyat yang sedang kena PHK, yang sulit cari pekerjaan karena adanya peraturan PPKM, kan gitu. Seharusnya disalurkan tuh dana, tapi dimakan, diambil atau dikorteng sama dia. Kita disuruh 3M, dia 17M, kan gitu. Wah itu berat juga itu ya, walaupun meninggal dunia dibacain Yasin 40 malam, kalau duitnya orang dipulangin nggak bisa. Tetap manusia itu pelit, manusia itu medit nanti di hadapan Allah. Pelit di hadapan Allah. Manusia, kalau kita punya dosa sama Allah mah dermawan, mau ngampunin bisa aja kalau dosa sama Allah. Tapi kalau dosa sama manusia, waduh, kita utang sama orang, jangankan sama orang tua aja Pak, sama orang tua. Nanti di hari kiamat ada tuh ceritanya, orang tua bakal cari anaknya. Seorang ibu bakal cari anaknya. Buat apa? Itu dia, buat jadi tumbal masuk neraka. Bagian anak gua cemplungin ke neraka, yang penting gua masuk surga. Kenapa? Dia udah ngelihat hakikat neraka tuh dahsyat, ngeri. Bagian anak gua dulu waktu di dunia minjem duit mulu, kagak ada cerita gantinya nih. Kalau orang tua kan suka ada bahasa, "Mbak minjem duit dulu, Mbak, Mak minjem dulu, Mak." Gantinya kagak. Kata kita mah aman-aman aja begitu ya. Lah besok mau di hari kiamat Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Di hari itu seorang kan lari dari kerabatnya. Seorang anak lari dari ayahnya, lari dari kenapa? Takut ketemu ntar ditagih lagi. Itu sama orang tua namanya disebut apanya, darah dagingnya. Gimana sama orang lain? Ya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini ya babnya bab serius nih, bab sungguh-sungguh ya, yang harus kita betul-betul menyelamatkan diri kita dari kezaliman yang pernah kita lakukan. Menyesalah banyak-banyak dengan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana, banyak-banyak itu kita ucapin. Yang kedua, tinggalkan dosa itu dan tekad yang bulat, jangan ulangin lagi. Kalau berhubungan dengan manusia, segera cari manusianya, minta halalnya, minta ridhonya, minta maafnya ya, agar dia
bisa memaafkan kita. Jangan biarkan hidup sampai meninggal dunia tanpa minta maaf, minta ridho sama orang-orang yang pernah kita rugiin. Khawatir itu akan menjadi beban berat kita di hari kiamat. Nauzubillah. Mudah-mudahan di antara kita bisa saling memaafkan ya, saling maklumin ya. Namanya kita perkumpulan manusia seperti ini, banyak kekurangan, banyak kesalahan di antara kita. Yuk saling memaafkan di antara kita agar dosa-dosa kita juga dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.